Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelia Dewi Restiani dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Jember. NIM saya 2010 2110 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan Presiden Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan Presiden Soekarno. Kondisi perekonomian Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno mengalami 3 tahap, yaitu 1. Dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan. 2. Penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta atau asing. 3. Hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar. Negara yang baru terbebas dari penjajahan kolonial. Perekonomian Indonesia bisa disebut sebagai ekonomi warisan perang di mana dijalankan berdasarkan perintah penguasa, sarana dan prasarana yang rusak, kelangkaan barang keperluan masyarakat, penambahan uang beredar yang tidak terkendali, kesejahteraan masyarakat terabaikan, transaksi sukarela terbatas, serta terisolasi dari dunia luar. Pada hasil konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949, disepakati antara pemerintah Indonesia dengan Belanda. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang harus berdasarkan izin Belanda. Kembali beroperasinya perusahaan-perusahaan Belanda menanggung hutang dalam dan luar negeri Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar Amerika Serikat, serta menanggung 17.000 karyawan Belanda dan 26.000 tentara kerajaan Hindia Belanda Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau disingkat KNIL. Sistem pemerintahan Presiden Soeharto. Indonesia telah mengalami beberapa periode sistem pemerintahan semenjak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai saat ini. Salah satu sistem pemerintahan yang cukup lama bertahan di Indonesia yakni selama 32 tahun adalah masa Orde Baru atau Orba. Masa Orde Baru terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soekarno dan digantikan oleh Soeharto yang mendapatkan mandatnya melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI di tahun 1965, sistem pemerintahan dimulai sejak tahun 1966 sampai 1988 dalam bentuk Negara Indonesia Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial. Selama 30 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia, baik dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik dan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru sangat dirasakan manfaatnya terhadap upaya percepatan pembangunannya. Pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik menjadi 2, yaitu 1. Kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, sistem pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Habibie berkuasa kurang lebih selama 512 hari. Sebuah jangka waktu pemerintahan yang pendek, tetapi dalam masa pemerintahan yang singkat ia mampu melakukan gebrakan-gebrakan reformis dialektis dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan HAM, serta kajian perempuan. Pada masa krisis itu, ia berupaya melahirkan pemerintahan sipil yang demokratis, kritis, sebuah organ-organ dalam tekanan rezim otoriter. Selama Orde Baru berkuasa, pers dibungkam sehingga wacana pemikiran kritis mengalami kemandekan aliran.
Tetapi, pada era pemerintahan Habibie, pers memperoleh kebebasannya lewat UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Ini menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia yang sebelumnya dibungkam oleh rezim Orde Baru. Bukan hanya itu, jauh sebelum era Abdurrahman Wahid, Habibie juga memberikan kebebasan kepada etnis Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Selain itu, ia juga mengadakan referendum bagi Timur Timur di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memilih merdeka atau otonomi khusus di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Realitas berkata, rakyat Timur Timur lebih memilih untuk merdeka dari Republik Indonesia dan pemerintahan Habibie menerimanya sebagai hasil dari dialog antara Republik Indonesia dengan Timur Timur. Sebuah keputusan politik yang membuat dirinya kurang populis dan dipandang sebelah mata oleh sebagian republik dan elit politik. Kemudian keempat, sistem pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid telah terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial, namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia, di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari 1. Umat Tionghoa Konfusius yang boleh merayakan Tahun Baru Imlek. 2. Memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua. 3. Membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang pelanggaran Marxisme dan Komunisme. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Kelima, sistem pemerintahan Presiden Megawati. Megawati resmi menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2001. Dibentuklah Kabinet Gotong Royong. Melalui Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Soekarnoputri telah menunjukkan politik yang pawai dan berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat. Saat itu, tumbuh dan berkembang pendapat berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan masyarakat kampus bahwa Kabinet Gotong Royong yang dilantik pada hari Jumat 10 Agustus adalah kabinet yang cukup tangguh. Pandangan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang tugas masing-masing. Yang keenam, sistem pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubung dengan fundamental makroekonomi, yaitu 1. Utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan. 2. Cadangan devisa meningkat. 3. Pertumbuhan produk domestik bruto tahunan solid. Fundamental ini kuat didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an. Dan meningkatnya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan bebas berpendapat. Pemerintah pada masa Orde Baru dalam beberapa bidang terdapat kemunduran. Dikarenakan pada masa Orde Baru, kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Berbagai kemajuan pemerintahan SBY dilakukan di antaranya 1. Adanya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. 2. Pendidikan wajib 12 tahun.
Ketiga, pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Kemudian ketujuh, sistem pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada pemerintahannya, sebagai presiden, beliau memiliki konsep kerja nyata dengan melakukan nawacita atau 9 harapan untuk negara. Nawacita tersebut antara lain: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh negara. Kemudian kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kemudian keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan menegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera. Keenam, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Ketujuh, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Dan terakhir kesembilan, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.